Ya, selamat bergabung kembali. Kita mempelajarin perkuliahan kita lanjutkan untuk materi saat ini adalah tentang IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita akan mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan, juga tentang hal positif dan negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, akan saya share-kan materinya untuk dapat kita pelajarin. Ya, kira-kira udah bisa kebaca. Ya, ntar kelihatannya sudah bisa. Ya. Jadi perkembangan teknologi itu sangat luar biasa ya untuk saat ini. Apalagi udah masuk zaman milenial, kalau kita masuk saat ini ya. Sedang anak-anak sekarang aja katanya sudah masuk zaman apa? Ya, generasi Z, kalau saat ini katanya udah generasi Z. Eh ya, kurang agak saya dikit-dikit dikit. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah masih memahami konsep ilmu pengetahuan teknologi dalam Kristen dan mampu mengintegrasikan iman, ilmu dan perilaku serta memiliki sikap tanggung jawab sebagai ilmuwan. Bahan kajian materi atau materi ajar, mahasiswa menerapkan konsep ilmu pengetahuan teknologi dalam Kristen dan mengintegrasikan iman, ilmu dan perilaku serta memiliki sikap tanggung jawab sebagai ilmuwan. Nah, itu yang menjadi capaian pembelajaran kita, yaitu memahami konsepnya, menerapkan konsepnya. Jadi ketika sudah tahu konsepnya, memahami konsepnya berarti diterapkan dalam kehidupan. Yang artinya tadi hal positif dari negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Jadi itu ilmu pengetahuan. Sedangkan teknologi itu hasil sebenarnya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan tadi tentang ilmu yang bisa dikaji, bisa di apa? Teknologi itu hasil dari ilmu pengetahuan tadi yang dipakai atau berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi mempermudah pekerjaan manusia, ini garis-garis besarnya. Ya, garis-garis besarnya. Ya, pandangan iman Kristen terhadap ipteknya. Pada awalnya gereja menolak ilmu pengetahuan dan teknologi karena ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman kekristenan. Contoh teori Darwin, ya, manusia merupakan evolusi dari kera. Gereja mulai menerima iptek pada saat abad ke-19, revolusi industri atau abad 16. Ya, zaman serba mesin, karena gereja mulai berpikir bahwa ilmu pengetahuan ada untuk memudahkan manusia dan untuk memudahkan juga penyebaran atau perkabaran Injil. Di sini tadinya ditolak karena teori Darwin memang seolah-olah bertentangan. Dikatakan manusia ya evolusi berasal dari kera. Padahal kalau kita baca firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan dari debu dan tanah. Jadi di sini akhirnya gereja melihat, oh ternyata berbeda. Tapi ketika ada revolusi industri, di mana ada perubahan, dilihat, oh ternyata ilmu pengetahuan itu berguna, bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ilmu pengetahuan diciptakan untuk mempermudah manusia. Ya, jadi ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan iman kekristenan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu Kejadian 1:8. Baru kemudian dasar teologisnya lagi di mana ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan firman Allah, yaitu ketika Amsal 1:7, yaitu takut akan Tuhan awal dari permulaan pengetahuan. Ya, jadi awal mulanya pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Baru di Kejadian tadi, kuasailah bumi. Nah, bagaimana kita menguasai bumi? Bagaimana kita menaklukkan bumi kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan tadi, ya termasuk iptek tadi, teknologi tadi, mempermudah pekerjaan manusia. Jadi dengan kata lain, kalau anak Tuhan tidak mau belajar ya berarti berdosa karena ini perintah. Perintah kuasailah, taklukkanlah bumi. Yaitu bagaimana kita menguasai yaitu melalui ilmu pengetahuan. Nah, sumber ilmu pengetahuan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Maka datanglah kepada sumber ilmu pengetahuan itu supaya Allah memberikan akal budi. Ya, kita lanjutkan. Ya, nampaknya agak error dikit. Ya, jadi kembali lagi ini kita lihat realitanya. Ya, tadi pandangan, sekarang kita lihat penjelasan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini tadi garis besarnya ini sekarang penjelasannya. Yaitu ilmu pengetahuan adalah seluruh bentuk ilmu yang ada dasarnya dipelajarin, dikembangkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, dan kecakapan hidup. Teknologi adalah hasil nyata dari pengetahuan dan perkembangan pengetahuan di berbagai bidang ilmu. Nah, bagaimana realita perkembangan iptek? Nah, sejarah sains atau ilmu pengetahuan teknologi dan agama dicemari oleh banyaknya kenangan pahit. Para astronom pada masa kini sering menggunakan penganiayaan terhadap Galileo dan Copernicus sebagai contoh menakutkan. Di mana ketika tadi gereja menolak ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, Bani, ada buku yang diterbitkan untuk hal bahwa seolah-olah ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertentangan dan ilmuwan seringkali merasa peristiwa itu menakutkan atau menyedihkan. Ini ya, kita lanjutkan. Nah, pada abad ke-19 adalah abad perubahan yang cepat dan luar biasa, revolusi industri, mengubah wajah negara dalam satu generasi dan penurunan penemuan jalan kereta api memampukan manusia melakukan perjalanan panjang dan cepat untuk pertama kalinya di sini mulai adanya perubahan. Nah, pada zaman manusia belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana atau primitif untuk mempertahankan hidupnya. Nah, baru kemudian ada perubahan. Kita ambil contoh zaman atau abad sebelum Masehi. Kehidupan manusia sangat liar dan belum mengenal peradaban. Di samping itu manusia hidup berkelompok dan saling membentuk di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan mereka. Rasa toleransi masih sangat tinggi dikarenakan kondisi dan kebutuhan serta alat-alat yang masih sangat terbatas. Maka sebenarnya di dalam zaman sekarang ini malah toleransi itu berkurang. Karena dulu memang kelompok ya. Tapi dengan kemajuan itu tadi, bagaimana sikap Kristen dalam hal perkembangan teknologi tadi. Kalau dulu kan hal gotong royong aja luar biasa. Sekarang kan sudah sangat berubah gitu. Nah, kita kaji bagaimana kehidupan manusia sebelum mengenal iptek. Antara lain pertama, manusia pada zaman dahulu kurang memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jangkauan pemikiran terbatas, tidak memiliki naluri yang peka, bentuk kepercayaan dan religiositasnya masih sederhana sehingga tingkat peradaban sangat rendah sekali itu di sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Kondisi tersebut mulai berubah pada abad tadi ke-16, ke-19,
Ya, ketika terjadinya perubahan di zaman pencerahan, ya, lambat laut, kemajuan dan perkembangan semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan dan perubahan cepat berlangsung sehingga semakin banyak para ilmuwan menemukan, ya, penemuannya. Pencerahan adalah gerakan intelektual yang menerapkan metode-metode ilmu barat yang dirintis kemudian oleh Newton pada bidang-bidang filosofis dan intelektual. Ya, itu yang kita lihat. Jadi dengan pencerahan tadi ada membebaskan, ya. Tetapi para pemikir abad pencerahan ini masih bersifat berpikir bebas dari anti agama sehingga timbul pertentangan atau konflik besar pada zaman pencerahan bersifat religius dan ilmiah. Oke, itu apanya. Nah, perubahan dunia yang paling cepat. Oke, dari sini dari revolusi industri ini gereja melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sangat membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. Gereja juga melihat penginjilan jadi begitu cepat disebarkan, akhirnya gereja menerima ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Alkitab ini dapat kita lihat dari perjanjian lama tadi, kejadian 1:28, untuk menguasai bumi serta seluruh alam ini harus memahami ilmu atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab ilmu pengetahuan ini membantu manusia dalam menjalankan dan melaksanakan di mana ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Baru kemudian dasar teologisnya lagi yaitu Amsal 1 ayat 7. Kita lihat perubahan dunia yang cepat. Jika kita melihat dalam kitab perjanjian baru di mana Yesus juga datang pada saat dunia dalam perubahan cepat. Perubahan cepat yang dirasakan pada kehidupan manusia semakin dirasakan disebabkan oleh modernisasi. Perubahan yang baru dikenal oleh manusia atau masyarakat yang mengejutkan bahkan menimbulkan keputusasaan pada sebagian orang, yang artinya ketika ada perubahan yang cepat itu ketika manusia tidak bisa mengikuti, dia bisa menjadi stres kan gitu. Hal ini terjadi karena sikap hidup atau cara hidup atau bahkan cara berpikir yang tidak dapat disesuaikan lagi dengan keadaan yang dialami atau yang dibiasakan berlaku pada masyarakat yang tradisional. Perubahan yang cepat ini merubah kehidupan manusia yang mengakibatkan adanya yang stres, adanya yang lari dari tanggung jawab sebagai manusia. Yesus datang untuk menghadapi perubahan zaman ini. Allah sendiri sangat mengasihi dunia, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Dan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya agar kuat dalam menghadapi perubahan yang cepat ini. Yohanes 1:17 ayat 5. Jadi perubahan itu juga mengkikis nilai-nilai, ya, nilai-nilai Kristiani kalau tidak kita seimbangkan di dalam perubahan itu tadi. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus juga menuntut agar setiap manusia bertobat dan memulai kehidupan agar manusia tidak serupa dengan dunia yang sangat penuh dengan teka-teki kehidupan dan perubahan cepat. Maka dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan Allah ini, maka mulailah timbul perubahan. Mulai diubah suasana dan tata hidup masyarakat atau manusia melalui iman dan pertobatan anggota masyarakat atau manusia. Perubahan yang terjadi di dalam dunia ini tidak dapat mengalahkan dengan perubahan hidup yang baru yang hanya terjadi dalam diri Yesus. Jadi 2 Korintus 5:17, aku dalam Kristus, Kristus dalam aku, ada perubahan hidup yang baru. Suatu perubahan yang radikal meninggalkan sifat atau perkara kejadian yang lama di mana Tuhan Yesus juga menganugerahkan suatu menjadi baru. Nah, iman. Dalam iman Kristen, tiap perubahan dan kemajuan dalam masyarakat haruslah melalui proses pembaruan dalam mental atau kehidupan anggotanya. Roma 12 ayat 2. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dibutuhkan juga perubahan akal budi yang diperbarui oleh firman Allah. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat membuat manusia semakin maju, tetapi dapat juga menghancurkan manusia. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan harus diikuti dengan pertumbuhan iman. Jadi hal
positif dan negatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena perkembangan teknologi kalau tidak diimbangi dengan iman, dia akan menghancurkan, termasuk dengan perubahan saat ini. Ya, teknologi tinggi, umpama contoh saja dengan canggihnya HP, ya. Tadinya HP cuma alat komunikasi. Sekarang HP sudah apa? Di mana memorinya banyak, akhirnya manusia tidak lagi mau menghafal. Ya, jadi ketika ujian ulangan, kalian buka HP. Ya, ketika pengawasnya nggak ada, berarti di sini perkembangan teknologi masuk dalam hal negatif, bukan hal yang positif. Jadi dalam hal ini seolah-olah kita tidak lagi mau menghafal karena sebentar saja, gampang saja. Ya, segala sesuatu lihat aja di HP, tanya. Padahal itu semuanya hanya menjadi bahan perbandingan. Jadi melalui pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi ini, itu tidak bertentangan dengan iman kekristenan, malah itu memang Tuhan berikan akal budi ilmu pengetahuan itu dari Tuhan agar manusia bisa melakukan satu pekerjaannya dengan mudah. Dengan dasar-dasar teologis tadi, maka mahasiswa harus benar-benar belajar karena taklukan kuasailah bumi. Nah, bagaimana kita bisa menguasai bumi? Bagaimana kita bisa menaklukkan bumi kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempermudah usaha pekerjaan manusia. Kemudian jadi Amsal tadi ayat 1:7 tadi bahwa takut akan Tuhan awal dari ilmu pengetahuan. Jadi benang merahnya ataupun lingkaran itu tadi artinya itu perintah, lalu kamu kuasai ilmu pengetahuan tadi, baru sumber ilmu pengetahuan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Baru dasar iman di dalam kehidupan umat Tuhan, supaya ini menjadi filter kita tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk juga dalam hal perkembangan di bidang senjata, ya, di bidang kesehatan. Ya, kalau dulu orang satu keluarga tidak punya keturunan, pusing. Kalau zaman sekarang sudah gampang sekali, tinggal apa? Bayi bayi tabung, sibuk ya dengan bayi tabung atau dengan apa? Meminjamkan kandungan. Ya, seorang istri tidak mau hamil, dia pinjam, menyewa kandungan orang lain. Nah, ini hal positif atau hal negatif kan gitu. Dengan kemajuan zaman teknologi itu tadi. Nah, maka iman tadi, nah perubahan-perubahan yang cepat ini tadi, maka iman ya Yesus sendiri datang di dalam perubahan yang cepat tadi untuk memberikan nilai-nilai agar manusia tidak juga dikalahkan oleh perkembangan teknologi yang cepat. Nah, di dalam perkembangan teknologi yang cepat, maka iman itu sangat sangat dibutuhkan. Mengapa orang bangsa lain takut dengan Korea Utara khususnya? Karena Korea Utara kan komunis, artinya tidak beragama. Dengan tidak ada iman, tidak beragama kan begitu. Jadi perkembangan ilmu teknologi di tangan oleh orang-orang yang tak beriman itu bisa menghancurkan manusia atau diri kita sendiri. Tapi kalau perkembangan teknologi itu di tangan-tangan orang yang beriman, maka ilmu pengetahuan itu akan mempermudah dan menolong serta mensejahterakan manusia dan masyarakat itu sendiri dan kita itu sendiri. Jadi itu saja tentang materi kita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas-tugas nanti sudah ada sekalian di LMS ya. Jadi dipelajarin dengan sungguh-sungguh supaya bisa memahami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ingin bertanya nanti silakan melalui WA atau melalui di LMS itu ataupun melalui yang lain AV ya. Itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya dalam mempelajari materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salam, Tuhan berkati.